Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Roland Sitio, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi pendidikan matematika. Saya mengajar matematika di SMP RK Bintang Timur, Kota Pematang, Siantar. Pada tanggal 13 Juni 2023, ketepatan hari ini, saya akan membuat video uji kinerja dengan materi penerapan Teorema Pitagoras kelas 8. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi buat seluruh anak didik saya. Pagi, semangat. Apa kabar untuk hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, baik, luar biasa. Baik, pada hari ini, pada tanggal 13 Juni 2023, apakah ada di antara anak didik kami yang ada di kelas ini yang tidak hadir? Untuk hari ini semuanya hadir. Baik, untuk hari ini semua hadir, luar biasa. Berarti kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini anak didik saya diberi kesehatan sehingga pada hari ini anak didik saya semua bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini di sekolah. Baik, seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Baik, kita awali dengan berdoa. Yang dipimpin oleh siapa nak hari ini? Oke, Berin, silakan. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita hadir dalam doa. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Beri. Bersiap pada bendera merah putih. Hormat gerak. Tegak gerak. Kepada guru kita, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Oke, baik, silakan duduk nak. Baik, pada pertemuan pada hari ini nak, kita masuk materi tentang Teorema Pitagoras, yaitu materi selanjutnya, yang mana pada hari ini menjadi inti besarnya adalah penerapan Teorema Pitagoras. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sebenarnya sudah belajar Teorema Pitagoras yang tentang dasar-dasarnya. Oke, jadi sekarang nak, untuk di materi Teorema Pitagoras kita masuk di materi akhirnya, yaitu tentang penerapan Teorema Pitagoras. Seperti biasa, sebelum kita masuk suatu pembelajaran, maka kita harus bisa mengingat kembali materi-materi kita yang sebelumnya. Oke ya nak? Baik, seperti yang sudah ada di depan bahwa materi kita Teorema Pitagoras. Pada Teorema Pitagoras terdapat peta konsep, yang mana peta konsep itu karena menunjukkan apa-apa saja sih yang akan kita pelajarin di materi tersebut. Baik, yang pertama di sini nak tentang triple Pitagoras yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Yang berikutnya segitiga khusus. Dan pada akhirnya hari ini kita akan mempelajari yang ini, yang terakhir, yaitu penerapan Teorema Pitagoras. Baik, seperti biasa nah, untuk semangat kita makin lebih kuat, oke, kita awal dengan memotivasi diri kita masing-masing dengan ice breaking. Baik, maka untuk seluruh anak didik kami, Bapak persilakan untuk berdiri. Oke, baik, nanti Bapak hitung 1 sampai 3. Mari kita nyanyikan lagunya dengan bersama. Oke, baik. Matematika itu mudah. 1, 2, 3, go. Ayo kita Oke, mari dialog. Oke, baik. Silakan kembali duduk nak buat semuanya. Pada Teorema Pitagoras ada kita temukan istilah kompetensi dasar, indikator, yaitu pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kita mempelajari suatu materi ya? Materi prasyarat. Nah, ini yang seperti Bapak singgung tadi di awal, bahwa
kita mau belajar di materi selanjutnya itu sangat dipengaruhi oleh materi yang sebelumnya. Jadi, Bapak harap anak-anak saya semuanya masih mengingat materi-materi yang sebelumnya. Oke? Baik, dan juga nanti anak didik kami di sini mengerjakan LKPD dan yang terakhir evaluasi pembelajaran. Oke? Baik. Kita mulai yang pertama tentang kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasarnya, Pak, yang di sini menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Indikator pencapaian kompetensi mengkonsepkan dari soal cerita menjadi sketsa atau gambar. Selanjutnya tujuan. Nah, kalau kita mempelajari suatu hal pasti kita butuh atau ingin tahu apa sih tujuan kita mempelajari materi tersebut. Gitu ya, ingat sesuatu hal yang kita pelajari pasti ada tujuannya. Setelah mempelajari materi ini, anak didik kami mampu menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku, menyajikan hasil pembelajaran teorema Pythagoras dan triple Pythagoras dengan benar. Anak didik kami juga mampu menyelesaikan masalah kontekstual, tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras. Dalam kehidupan sehari-hari, sesuatu hal atau suatu materi pasti ada kita jumpai. Apa sih manfaatnya? Pasti ada. Sadar atau tidak, secara tidak langsungan kita ada menjumpai materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di antara didik kami, siapa nih yang mungkin bisa menyebutkan contoh penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Andreas, karena apa kira-kira? Contohnya pada gambar pertama, Pak, yaitu jembatan yang memiliki penyangga. Dengan demikian, jembatan tersebut menggunakan konsep teorema Pythagoras. Oke, baik. Beri aplaus buat teman kita. Gambar yang ada di depan bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang salah satu contoh yang kita temukan adalah dalam sebuah jembatan yang mana pada jembatan ini kan ada penyangganya. Dengan demikian kan dari sini jelas nampak bahwa di sini terdapat konsep teorema Pythagoras. Baik. Materi sebelumnya kita sudah belajar dasar-dasar nih tentang teorema Pythagoras yang mana kita ketahui pada teorema Pythagoras seperti yang Bapak bilang tadi identik dengan segitiga siku dan ada beberapa istilah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, di antara anak didik kami di sini, siapa nih yang bisa mencoba menjelaskan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya terkait tentang materi kita hari ini? Di dalam segitiga siku-siku ada triple Pythagoras, Pak. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi yang terdapat dalam suatu segitiga siku-siku. Oke, baik, beri aplaus buat teman kita. Belajar istilah triple Pythagoras seperti yang sudah dijelaskan oleh temannya. Luar biasa ya, karena nanti saya semuanya masih mengingat materi-materi kita yang sebelumnya. Pada gambar di depan ini ada segitiga yang dinamakan di sini segitiga ABC. Nah, kira-kira yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya juga. Rumus-rumus apa sih yang bisa kita peroleh dari sini? Siapa yang bisa menjelaskannya? Ya, Grace. Dari gambar tersebut, rumus-rumus yang ada pada gambar tersebut, Pak, AB kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kemudian AB kuadrat sama dengan AB kuadrat kurang BC kuadrat. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang AB kuadrat. Oke, baik, beri aplaus buat teman kita. Seperti yang sudah disebutkan temannya tadi, apa yang dijelaskannya benar ya, bahwa mencari AC yang menjadi semiring, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sedangkan mencari AB yang di sini merupakan tinggi, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Sedangkan mencari alas yang di sini namanya sisi BC, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Baik, sejauh ini anak didik kami semua bisa? Bisa. Oke, luar biasa. Baik. Pada hari ini
seperti yang sudah Bapak bagi sebelumnya, anak didik kami nanti masuk ke dalam kelompok dan yang sudah dibentuk oleh anak didik saya sebelumnya. Oke, di dalam timnya nanti, di dalam kelompoknya, mari anak didik saya silakan bekerja secara tim. Oke, namanya diskusi kelompok, berarti bukan kerja sendiri-sendiri. Oke, nanti ada LKPD yang Bapak kasih, silakan kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Nanti di situ ada masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari atau soal cerita yang hendak anak didik saya pecahkan. Ingat, dalam selama diskusi kelompok, Bapak nanti tidak semata-mata hanya melihat hasil dari kerja kelompoknya, tetapi Bapak melihat bagaimana Anda benar-benar bekerja sama dalam timnya. Bagaimana Anda berdiskusi, apakah ada yang hanya sebagai pengamat aja, penonton saja, atau semuanya benar-benar aktif? Bisa? Oke, di sini Bapak akan membagi LKPD-nya. Silakan nanti baca benar-benar petunjuknya sebelum Anda menyelesaikannya. Silakan dimulai untuk berdiskusi. Mari silakan berdiskusi dengan temannya. Jangan lupa mengisi datanya di depan.
sekarang bulannya adalah Pythagoras nyata tapi baru pakai sisi gini atau bisa ini biar mudah kalau misalkan pakai sisi A, B, C, D misalnya. Kita coba ya untuk memperselesaikan dari hasil diskusi kelompoknya yang barusan. Kira-kira kelompok siapa nak yang mau mencoba menjelaskannya? Oke, kelompok satu, kelompok Albedo, mari. Empat-empatnya silakan Mbak Juna. Biar ngasih apa namanya motivasi sama temannya. Yo, silakan bantu temannya. Oke, baik. Kita perhatikan nak hasil dari teman kita yang sedang di depan. Oke, baik. Silakan nak jelaskan atau sebelumnya jelaskan dari kelompok berapa dan anggota kelompoknya siapa saja sih. Oke, baru setelah itu nak jelaskan hasil dari diskusi kelompoknya. Kenalkan kami kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri atau itu. Saya Panji. Saya tidak tahu dan saya Jessica. Ini kami akan menjelaskan kerja kelompok kami untuk mengenai masalah satu. Nah, di masalah satu yang menjadi masalahnya adalah untuk mencari jarak A ke C. Untuk mencari jarak A ke C, di mana digunakan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana AC kuadrat sama dengan AB-nya 100 km jadi 100 kuadrat ditambah BC-nya 75 km ditambah 75 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 100 kuadrat sama dengan 10.000 dan 75 kuadrat sama dengan 5.605. AC kuadrat sama dengan 15.605, di mana AC sama dengan akar dari 15.605 yang di mana sama dengan 125 km. Demikian dari hasil masalah satu. Apakah teman-teman ada yang berbeda hasil jawabannya? Baik, mari kita beri aplaus buat teman kita dari kelompok satu. Oke, baik. Untuk masalah yang kedua, kira-kira kelompok satunya yang mau maju. Oke, baik, kelompok 5 dari kelompok orang mimpi, silakan nak, mari. Di sebelah mana? Di situ atau? Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya di Sinaga. Saya Muskan Tabinus Teguh. Saya Muhammad Terbuka. Saya Terbuka. Nah, untuk penyelesaian masalah 2, di sini ada sebuah negara. Titik dari A ke B itu panjangnya 25 meter. Dan kita disuruh untuk mencari panjang dari A ke D. Sebelum itu kita harus mencari panjang dari AB terlebih dahulu. Untuk mencari AB, maka digunakan rumus AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat, hasilnya 576. Untuk mencari AB-nya, maka AB adalah
576. Hasilnya adalah 24 meter. Kemudian untuk mencari panjang adanya kita gunakan rumus AD kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BD kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Hasilnya 900. Untuk mencari AD-nya maka kita gunakan akar dari AD kuadrat. Akar dari 900 adalah 30 meter, maka panjang dari AD-nya adalah 30 meter. Oke, baik. Mari kita beri aplaus buat teman kita kelompok ini. Kumpulkan berapa PD-nya? Terima kasih. Kalau tadi anak didik kami itu berdiskusi untuk memecahkan masalah, oke? Nah, sekarang kita saatnya masuk ke evaluasi. Di evaluasi ini Bapak mencoba memberikan masalah atau soal ada 5 dan soalnya yang sudah kita pelajarin pastinya nak materinya. Nah, nanti Bapak harap anak didik saya harus bisa menjawab dengan jujur. Dan jangan lupa tuliskan nama dan kelasnya. Silakan, waktunya sekitar 10 menit cukup ya. Baik, udah semua ini? Masih ada yang belum? Oke, udah ya? Udah semua. Baik, untuk hasil dari evaluasi pembelajaran hari ini, nah ini nanti Bapak periksa. Hasilnya nanti Bapak berikan atau Bapak bacakan di pertemuan berikutnya. Jelas ya buat semuanya? Jelas? Oke, baik. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita hari ini, seperti biasa kita mencoba menyimpulkan apa-apa saja sih yang kita pelajarin pada hari ini. Oke, apa yang bisa anak-anak saya simpulkan dari pembelajaran hari ini? Oke, baik. Kira-kira siapa di antara kami yang mungkin bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Oke, baik, kira-kira. Kesimpulan saya, Pak, bahwa dalam teorema Pitagoras itu ada hipotenusa dan triple Pitagoras, Pak. Hipotenusa itu merupakan sisi terpanjang yang berada tepat di depan sudut siku-siku, Pak. Sedangkan triple Pitagoras, 3 bilangan yang tepat menyatakan sisi-sisi suatu segitiga siku-siku, Pak. Oke, baik, luar biasa. Beri aplaus. Baik, terima kasih ya. Apa yang kita pelajari, teman
teman-temannya tadi mencoba memberikan kesimpulan yang diperoleh hari ini, yang mana pada triple Pitagoras, pada teorema Pitagoras maksud Bapak kita menjumpai istilah dengan hipotenusa. Oke, temannya sudah menjelaskan tadi apa sih hipotenusa itu, dan juga ada istilah triple Pitagoras. Oke, baik. Kira-kira mungkin ada di antara anak didik saya lagi yang mungkin bisa memberikan kesimpulan yang lain terkait pelajaran hari ini. Ya, Joyce, silakan, Nak. Menurut saya Pak, kesimpulannya bahwa dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pitagoras sering kita temui seperti saat bermain layang-layang Pak. Oke, baik. Ini apa? Buat teman kita Joyce. Baik, temannya tadi menyebutkan bahwa pada hari ini Pak, saya menemukan bahwa teorema Pitagoras itu katanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh sewaktu seseorang bermain layang-layang. Nah, di situ terdapat konsep teorema Pitagoras. Baik. Jadi, Bapak simpulkan bahwa pertemuan hari ini anak didik saya semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Terbukti tadi anak didik kami bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan baik. Luar biasa ya. Oke, baik. Untuk menutup pembelajaran hari ini, oke, ada refleksi mungkin ya. Bapak coba merefleksikan apa yang bisa kita dapat di dalam pembelajaran hari ini. Yang menjadi refleksi kita pada hari ini, coba anak-anak saya bisa dicatat di buku tulis atau nanti bisa dijawab dalam hati masing-masing ya. Nah, yang menjadi refleksi kita pada hari ini. Yang pertama, yang menjadi refleksinya, bagaimana menurut anak didik saya semuanya, bagaimana menurut pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Tentang pembelajaran hari ini. Oke? Yang kedua, bagaimana menurut anak didik saya semua model pembelajaran hari ini? Apakah model pembelajarannya menyenangkan atau mungkin kurang menantang atau kurang menarik? Oke, baik. Yang terakhir yang menjadi refleksinya, jika mungkin di antara anak didik kami mungkin ada merasa kurang menyenangkan di saat-saat tertentu, di saat proses pembelajarannya, coba sampaikan di mananya, oke? Dan bisa berikan sarannya seperti itu. Oke, baik, itu mungkin yang menjadi refleksi kita hari ini. Oke, baik. Maka untuk menutup pembelajaran hari ini, sekali lagi Bapak berpesan, di rumah selalu banyak berlatih. Ingat, belajarlah bukan karena ada PR, tetapi belajarlah karena memang memiliki impian untuk sukses. Ingat, sukses itu bukan datang sendirinya, tapi sukses itu bisa kita raih di saat kita mau berjuang. Dan matematika bukan hafalan, tetapi matematika itu butuh berlatih. Dan sekali lagi Bapak ingat, karena untuk materi kita yang berikutnya adalah sudut dan garis singgung lingkaran, Bapak harap silakan dibaca-baca bukunya terkait materi sudut dan garis singgung lingkaran. Baik. Akhir kata Bapak ucapkan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selalu semangat belajarnya, dan Bapak berharapnya untuk menunggu les yang berikutnya, sembari menunggu guru untuk les studi yang berikutnya. Jangan ribut, silakan persiapkan dirimu dengan baik untuk menyambut materi dari guru selanjutnya. Oke, tetap semangat. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak yakin anak didik kan seluruhnya pasti kelak menjadi orang-orang hebat dan orang-orang sukses. Selamat pagi buat seluruh anak didik saya semua. Pagi.